العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعت على الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu taala di tempat yang bahwasanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, insyaallah kita bahwasanya berkumpul di sini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu taala, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu taala. Dikabulkan niat-niat kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan apa yang kita niati bahwasanya kita minta selalu bersyafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pelajaran kita surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekarang masuknya ke pasal yang ke-6. Yaitu ra'yuhul ganam wa safruhul ula ila Sam. Bahwasanya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing, ya, mengembala kambing dan perjalanan pertama sekali ke negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengembala. Ya, ini nomor 6, ini pasal ke-6 ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing wa safrathu ila Sam, bahwasanya pergi, ya, perpergian jauh, yaitu pertama kali ke negeri Syam, ke kota Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sadrihi ra'yal ghanam li ahli al-makan bi uhrajati ya'shir minha walamma balaghat tasi'ah min umrihi safara ila Sam ma'a ammihi Abi Talib bitijarah walamma qaraba min Busra ra'a rabitahu al-bi'arah فأخبر عمه بأنه سيكون آخر الأنبياء وطلب منه أن يرجع من خوفا عليه ويؤته الرحمة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم في صدره يرعى الغنم لأهل مكة بأجرة يشيد منها. Ketika masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suka membalah kambing. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil itu suka membalah kambing. Ya, di ahli Mekah, bahwasanya kambing orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah itu dulu zamannya dulu kambing banyak itu. Ya, di Mekah itu banyaknya kambing. Di Madinah, di Mekah itu banyaknya kambing di zaman dulu. Saking banyaknya kambing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bertijarah, dagang, akhirnya diajak sama pamannya yaitu Abu Talib. Diajak sama pamannya Abi Thalib, diajak untuk ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk menjual, yaitu berdagang, berdagang apa ya? Berdagang kambing. Di ahli Makkah li ujra yashi'u minha, bahwasanya dengan memberi upah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, bahwasanya mereka mengembala kambing. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kambing-kambing orang Mekah. Ya, di ahli Mekah, membawa orang-orang Mekah di ujrati yashi'u minha, bahwasanya kalau orang-orang zaman dulu seperti kayak budak, kita bawa barang kita jual, kita bawa dulu tuh barangnya, kan kita sudah laku dikasih upah. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan bahwasanya dikasih upah bil ujrah, dengan dikasih upah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasi'u minha, bahwasanya yasi'u biha ini bahwasanya upah tersebut baginda Rasulullah untuk membeli makan. Yasi'u
memberi makan untuk baginda Rasulullah SAW dan yang lainnya. Walamma balagha tasi'a min umriha safara ila Syam ma'a amihi Abu Thalib bitijarah. Dan ketika umur baginda Rasulullah SAW masuk umur 9 tahun, ya masuk umur baginda Rasulullah SAW 9 tahun, di umriha safara ila Syam, maka baginda Rasulullah SAW pergi ke mana? Ke Syam untuk berdagang tadi, diajak sama, yaitu diajak sama pamannya. Siapa yaitu pamannya? Yaitu Abi Thalib, ya. Umriha safara ila Syam ma'a Abu Thalib bitijarah, dengan apa? Bawa dagangan tadi. Bawa dagangan tadi baginda Rasulullah SAW sama pamannya tadi bawa dagangan kambing. Ini ke negeri Syam. Kalau dulu zamannya jaraknya luar biasa, jaraknya jauh dari kota Mekah ke negeri Syam. Jaraknya jauh. Rasulullah SAW dagang tuh. Jadi ketika umurnya, ya bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya berlayar untuk ke negeri Syam untuk membawa dagangan. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahibud Buhairah fa'ahbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu an yarji'a min khawfan alaihi min udwati yatafaraqbuha. Bahwasanya walamma qaruba min Busra, ketika sampai baginda Rasulullah SAW lagi di perjalanan. Baginda Rasulullah SAW lagi perjalanan, yaitu bersama pamannya. Ketemulah bahwasanya yaitu negeri Busra, yaitu kota Busra. Lagi perjalanan belum nyampe kota Syam, ketemu yaitu namanya negeri Syam, yaitu negeri Busra. Negeri Busra ini adalah bahwasanya kota Ra'ahu Rabihu Buhairah. Ketika waktu pas nyampe di Busra, ketemulah satu orang, yaitu pendeta. Pendeta yang pertama kali ketemu sama baginda Rasulullah siapa? Ada yang tahu ya? Pendeta yang pertama kali ketemu baginda Rasulullah SAW. Semasa kecil umur 9 tahun baginda Rasulullah ketemu sama pendeta. Google Map berjalan. Google Map berjalan. Namanya Buhairah. Buhairah itu pertama kali yang ketemu kali sama baginda Rasulullah. Di saat umur 9 tahun baginda Rasulullah SAW lagi hijrah ke negeri Syam, mau berdagang, mau bawa dagangan orang-orang Mekah, kambing orang-orang Mekah. Jalanlah bersama Abi Thalib, berjalan sama pamannya. Sebelum nyampe ke kota Syam, ketemulah di pertengahan jalan, yaitu nama kota Busra. Di kota Busra itu ketemulah sama salah satu pendeta. Yaitu namanya siapa pendetanya? Buhairah. Fa'ahabara ammahu bi anna sayakunu akhiral anbiya. Bahwasanya ini pendeta panggil pamannya. Paman siapa? Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, bi anna sayakuna akhirul anbiya. Bahwasanya ya engkau ini, aku mengasih kabar kepadamu bahwasanya aku melihat wajahnya beliau ini, wajahnya keponakanmu ini, yang aku lihat bahwasanya fa akhirul anbiya wal akhirul anbiya. Aku melihat suatu saat dia bakal jadi nabi terakhir. Ini pendeta yang melihat Nabi Muhammad SAW. Pendeta kasyaf juga ya. Pendeta Buhairah mengatakan apa? Fa'ahbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Bahwasanya lalu mengabarkan kepada pamannya bahwa beliau ini bakal menjadi nabi yang terakhir. Yang terakhir. Ya, wa talaba minhu ayarji'a bihi khaufan alaihi wa ya'uddu tasarrubuha. Bahwasanya disuruhlah, bahwasanya pendeta ini menyuruh, ya, pendeta ini meminta kepada pamannya untuk membawa baginda Rasulullah SAW membawa pulang. Membawa pulang. Kenapa disuruh bawa pulang? Khaufan alaih. Kenapa bahwasanya khaufan alaih? Takut. Khawatir, takut. Kenapa? Takut bahwasanya banyak orang yang zalim. Banyak orang yang zalim, wa'uddu yatarafah, dengan banyak mata-mata. Ya, intel bahasanya. Dan banyak musuh, kata ini pendeta. Kau bawa pulang aja katanya. Jangan kau nyampe ke negeri Syam.
Dia kata apa? Kata Buhairah tadi. Sebelum nyampe negeri Syam, perjalanan baginda Rasulullah SAW masih kecil, umur 9 tahun, dia ketemu sama pendeta yaitu Buhairah. Dan Buhairah ini orang kasyaf. Wallahu alam kasyaf apa enggak, tapi dia melihat bahwasanya fa ahbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya fa ahbara, maka bahwasanya pendeta ini mengabarkan bagi pamannya bagi Rasulullah SAW bahwasanya ini orang nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir. Wa talaba minhu ayarji'an, dan bahwasanya pendeta tadi menyuruh untuk membawa Nabi Muhammad SAW bawa pulang. Bihi haufan alaih, dengan apa? Dengan takutnya bahwasanya dia lihat tadi min uwadin yataqarruhu, dengan apa? Dengan orang musuh-musuhnya. Pendeta ini sudah jauh. Buhairah ini sudah lihat jauh, dibuka mungkin matanya sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini orang bakal banyaknya di musuh dan mata kata pendeta tadi. Kau bawa pulanglah, wahai Nabi, wahai Abu Talib, katanya gitu. Wakas dari tadalla ala nubuwati bil ulamati allati fi kutubi ahli kitab, bahwasannya pendeta yang tadi ketika melihat sampai suatu tujuan, yaitu ketika melihat sampai tujuan ke negeri Busra, ini pendeta bingung. Kok bahwasanya kok yang saya lihat tadi siapa ini orang tadi? Kata ini orang. Sampai saya bisa menebak bahwasanya ini akhirul wa nabiyul anbiya, sampai nabi yang terakhir. Sampai ini orang banyaknya mata-mata, banyaknya musuh, banyak yang orang yang zalim kepada Nabi Muhammad SAW. Qad istadalla ala nubuwati bi ulamati allati fi kutubi ahli kitab, bahwasannya pendeta itu memamparkan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW bi alamati allati fi kutubi ahli kitab, bahwasannya yang dilihat sama tadi ini orang pendeta tadi dengan dari ciri-cirinya apa? Jadi pendeta ini kan dulu zamannya kitab Injil. Di zaman dulu kitab Injil. Jadi pendeta ini sampai lihat Nabi Muhammad SAW melihat dengan ciri-ciri kitab Injil, dengan sifatnya, dengan ketakwaannya, dengan orang-orang ini melihat. Wah, sampai pendeta ini melihat Nabi Muhammad SAW sampai qadistalat ala nubuwah bi alamati allati fi kutubi ahli kitab, bahwasanya untuk memamparkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW allati fi kutubi ahli kitab, dengan di dalam kitab Injil. Dan dalam kitab Injil, subhanallah, dia banding Nabi Muhammad SAW bahwasanya di zamannya itu sudah melihatin apa? Dan dilihat dalam kitab Injil. Tapi Nabi Muhammad SAW datang Nabi Muhammad SAW, maka turunlah kitab Al-Quran. Jadi ya, kita jelasin tentang kitab Injil sedikit, bahwasanya dulu di zaman dulu kitab Injil ini sama seperti Al-Quran. Ini sama seperti Al-Quran di zamannya dulu. Nggak boleh minum khamr, nggak boleh, haram. Ya, haram. Ada sekarang ini Kristen apa namanya? Yang nggak boleh minum haram, yaitu nggak boleh minum alkohol. Aku udah ada sekarang. Ada tuh Kristen apa namanya? Katolik apa namanya? Lupa. Protestan. Itu sama sekali dia tidak boleh meminumkan bahwasanya minuman haram. Hatta babi pun nggak boleh. Daging-daging yang tidak sah, yang tidak dilihat sama dia dipotong, itu nggak boleh makan dia. Dan makanan sama dia sayur-sayuran, ikan itu boleh. Jadi bahwasanya dia mengikuti kitab Injil yang model lama. Perjanjian di dalam kitab Injil yang lama. Sekarang kitab Injil itu sama seperti Al-Quran di zamannya dulu. Jadi Al-Quran ja'a bin Nabi Muhammad SAW, datang ke Nabi Muhammad datangnya Al-Quran. Dulu di zaman dulu Buhairah ini pendeta yang paling istimewa. Dulu di zamannya itu, di zaman baginda Rasulullah SAW memakai kitab Injil. Dia memakai kitab Injil. Bahwasanya dilihat sama ciri-cirinya, ciri-ciri kenabiannya, ini ada di tempat Nabi Muhammad SAW. Itu disebutin. Jika kitab Injil dulu haram, yang mana halal, yang mana haram, itu dihilangin, bahwasanya dipakai di zamannya dulu. Tapi di zaman sekarang kagak dipakai. Makanya bahwasanya kemarin tengah hari bahwasanya Allah lihatin bahwasanya ada goncengan kita, bahwasanya umat Islam lagi marah dan orang Kristen juga lagi marah karena dihina yang nama Maria sama Muhammad
Dizolimin. Dikasih minuman gratis alkohol. Ya naudzubillahi min dzalik. Dari pasukan Islam marah, dari pasukan Kristen marah karena apa? Bunda Maria karena Tuhan dia. Kalau kita Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita. Alhamdulillah Allah bukain semuanya. Bahwasanya emang di zaman dari dulu Injil ini bahwasanya kitab Injil, ya, kitab Injil ini bahwasanya emang ada dari zaman dulu diharamkan untuk meminum khamr. Makan daging babi haram. Yang cuma boleh itu tidak sama dia. Kita ngeliat nih, ini orang motong baru mau makan dia. Kalau nggak dimotong di depan dia nggak mau makan dia. Dulu di zaman pendeta-pendeta Bukhairah. Makanya bahwasanya kitab bahwasanya ada kita menyebutkan kitab ini bahwasanya Bukhairah ini adalah pendeta yang ahlul zaim. Ahlul zaim ini adalah orang yang istimewa di zamannya itu. Yang orang istimewa yang bahwasanya dilihat bahwasanya ini orang luar biasa. Pendeta ini karena apa? Orang takluk sama dia. Seperti zamannya sekarang ya kasyaf deh. Sampai dia melihat dengan kitab-kitab dengan dapat kitab, mungkin mendapatkan syair yang zamannya Allah Subhanahu taala, mungkin dia mendapatkan keistimewaan Bukhairah ini. Sampai bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai bahwasanya beliau ketemu dan akhirnya beliau berkata kepada pamannya, fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya aku mengasih kabar kepadamu bahwasanya bi anna sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya yang engkau bawa ini keponakanmu ini suatu saat bakal menjadi nabi yang terakhir. Subhanallah, umur 9 tahun sudah dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talaba minhu ay yarji'a min hauban. Karena apa? Dilihat sama seseorang, dilihat sama Bukhairah ini, dilihat bahwasanya apa? Disuruh pulang. Jangan sampai ke negeri Syam. Kenapa disuruhnya? Bahwasanya banyaknya orang yang bakal menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya orang yang bahwasanya berzalim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya orang intel dan banyaknya orang yang bahwasanya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istalana an nubuwah bi alamati allati fi kutubi ahlil kitab, bahwasanya ya pendeta tadi melihat bahwasanya ketika pendeta itu memamparkan tanda-tanda ke Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari ciri-ciri, yaitu ciri di mana? Kitab Injil, ya. Kitab Injil. Ma'aman safara kita bahwasanya kitab Injil wakila salatul asyar fi sadrihi ma tasafara ila Islam, bahwasanya dilihatlah seseorang ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat bahwasanya orang yang paling istimewa di zaman itu, ya. Di zaman itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil bahwasanya di pasal 6 ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali membawa kambing, yaitu berpergian ke negeri Syam, yaitu membawa kambing. Kambing yang dibawa itu kambing orang-orang Mekah. Ya, kalau yang kedua baru membawa kambingnya. Yang kedua itu baginda Rasulullah pergi lagi di negeri Syam, membawa kambing siapa? Dan habis membawa kambing baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilamar. Dibawa sama siapa? Kambing siapa yang dibawa? Hah? Seseorang janda yang paling kaya internasional di zaman itu. Hah? 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 Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra itu adalah orang yang istimewa di zaman itu. Orang kaya, janda yang paling kaya, orang yang paling internasional di zamannya itu. Kenapa dibilang internasional? Karena bahwasanya janda yang mengasihkan bahwasanya disuruh budak-budak membawa kambing, tapi diupah. Dulu orang-orang cowok itu diupah sama Sayyidatul Khadijatul Kubra. Istimewanya Sayyidatul Khadijatul Kubra, orang yang paling wah dari zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ntar pas yang ke-7 masuk bahwasanya kitab Safaratuhu Saniyah ila Syam, itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpergian lagi ke negeri Syam untuk membawa siapa? Untuk membawa kambingnya Nabi Muhammad, dan kambingnya situ Khadijatul Kubra. Nah, disitulah penjelasan nomor 7 bakal keluarlah sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanah, faton, itu keluar dari dia membawa kambingnya Siti Khadijatul Kubra.
Jadi kita bawa satu pasal ini insya Allah pada paham ya. Pada paham bahwasanya yang kita ambil bahwasanya pertama kali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kambing-kambing orang Mekah di saat umur 9 tahun. Dia membawanya bahwasanya pertama kali pendeta yang ketemu pertama kali sama baginda Rasulullah yang bisa membaca tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu pendeta yang bernama Bukhairah. Ya, dari kitab mana bahwasanya dia ambilnya ini pendeta tadi dari kitab Injil dengan ciri-cirinya kenabian itu ada di kitab Injil. Ya, insyaallah kita mau paham semuanya dari ini insyaallah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan wasilah min futuhan arifin, mendapatkan wasilah min ilmul kutub bi hadal kitab bi Umar Abdul Jabbar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbi fili wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa la taj'alna minal bu'ada'i wal matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya jaddi ya Rasulullah. Qad hillati adrikni arisni syari'an biiznillah ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya jaddi ya Rasulullah. Qad hillati adrikni arisni syari'an biiznillah ya Rasulullah. Anda mengucap 3 kali assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya jaddi ya Rasulullah di saat ya Rasulullah qad hillati, minta dalam hati Anda. Minta apa? Ini sholawat, salah satu sholawat nodong. Sholawat nodong itu sholawat yang menggambarkan bahwasanya kita ada kesulitan, kita ada minta bagi Rasulullah, itu sholawatnya. Dengan kita hasil di dalam kita kumpul di sini minta dalam hati, kita minta bagi Rasulullah SAW bahwasanya hadir kita minta, lagi ada urusan dunia yang belum kelar kita minta kelar, dan lagi ada urusan dunia akhirat, pokoknya semuanya minta kabul hajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya jaddi ya Rasulullah. Qad hillati. Sebutin niat masing-masing, hajat masing-masing. Adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, arisna ya Rasulullah, harisna ya Rasulullah. Qad hillati adrikni syari'an hizna ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya jaddi ya Rasulullah. Qad hillati adrikna syari'an hizna ya Rasulullah. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. بالقبور يا ربنا ترمنا بعنا وطرفنا وعلنا أشرفنا على الله أشرفنا فطف علينا طوبا تغسل لكل حوبا وانصر لنا أورادك وعلي من عوراتك واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعالي والإحوان وساهر الحنان وكل ذي محدبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين عجمان يا رب العزمة فضلا وجودا منا لا بالكسال منا بالمصطفى رسولين أحضر بكل سولين صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وعليه وصحبه بدادك في صحبه والحمد لله بالبدر والتناهي والحمد لله بالبدر والتناهي.